Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumber Gadget. Oke, sekarang waktu kita bahas Xiaomi Redmi Note 14 5G. Jadi HP ini tuh udah gue pakai kurang lebih 2 mingguan dan gue jadiin sebagai daily driver juga. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian hal apa aja yang menarik di handphone yang satu ini dan hal apa aja yang rada mengganggu di handphone yang satu ini. Oke, gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sekarang kita bahas dulu dari segi desainnya. Ini secara desain sih ini semuanya dari polikarbonat ya bahannya, dan menurut gua ini desainnya tuh gampang diterima di masyarakat kita gitu. Jadi desainnya menurut gue cukup manis, apalagi kalau misalnya kalian pilih yang warna greennya ini menurut gue warnanya bagus. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih agak kesampingin gini, ini tuh kayak ada tekstur gitu, kayak mungkin bukan tekstur ya. Ini mungkin ada warnanya tuh kayak beda gitu, dan ini menurut gue cukup manis sih. Nah, hal yang menariknya di handphone yang satu ini adalah kita lihat di bagian atasnya sini, karena dia tuh punya jack audio 3,5 mili, dan karena dia punya jack audio, makanya di sini tuh ada aplikasi FM radio, yang mana aplikasi ini tuh susah banget dicari di smartphone saat ini. Dan gue pribadi yang pecinta radio gitu, gue suka dengerin radio kalau misalnya gue lagi keluar gitu. Ini gue happy banget karena ada handphone yang balik lagi kayak zaman dulu gitu. Jadi gue tinggal colok aja headset yang punya jack audio 3,5 mm yang pastinya ada antenanya juga, dan udah deh gue bisa dengerin radio dan tanpa putus sedikit pun. Kadang kalau misalkan gue pakai smartphone yang gak ada radionya tuh kan kita otomatis online ya. Jadi kalau misalkan kita lewat suatu tempat dan sinyal buruk, itu otomatis radionya akan stop. Itu menurut gue rada ngeganggu sih. Gak cuman itu aja, di bagian atasnya di sini juga ada dual stereo speaker untuk HP entry level mereka ya. Xiaomi gue patut encungin jempol. Terus dia juga tetap ada yang namanya IR Blaster, jadi kalian bisa jadiin handphone ini sebagai remote AC, remote TV, dan lain-lain. Di paling pojok sebelah kanan ini ada mikrofon cuman satu aja, dan udah paling itu aja sih. Sisanya di bawah juga ya ada speaker, mikrofon, USB Type-C, dan ini ada slot untuk SIM card. Untuk SIM cardnya ini tuh tipenya hybrid ya, jadi kalian bisa masukin micro SD juga ke sini. Secara dimensi HP ini bisa gue bilang cukup besar ya, karena dia tuh punya layar yang cukup besar juga di 6,67 inch. Tapi secara bezel ini menurut gue udah cukup tipis loh. Di sebelah bagian kiri kanannya, atasnya juga tipis, tapi ya seperti biasa di bagian bawahnya ini agak sedikit tebal. Tapi menurut gue nggak masalah karena kita masih dikasih kamera yang udah punch hole. Jadi menurut gue emang secara desain HP ini cukup oke untuk harga yang cuman di 3 jutaan aja, atau bisa gue bilang HP ini tuh masuk ke kelasnya entry levelnya Xiaomi. Karena HP ini udah pakai dual stereo speaker, dia juga punya fitur yang namanya Dolby Atmos. Jadi kalian di sini bisa aktifin fitur tersebut untuk bisa dapetin suara yang lebih oke lagi kalau misalkan kalian lagi mau dengerin musik atau kalian lagi mau streaming film. Nah, Dolby Atmos ini juga kalian bisa setting untuk equalizernya. Jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan keinginan kalian. Menurut gue satu fitur menarik yang ada di HP semurah ini gitu. Dan nggak cuman itu aja, HP ini juga punya fitur yang namanya IP64. Jadi HP ini tuh aman kalau misalkan dipakai untuk gerimis-gerimis, hujan-hujanan, ini harusnya nggak ada masalah. Tapi yang penting kalian jangan celupin ke air aja sih. Jadi buat kalian yang pekerjaan sehari-hari kalau misalkan di outdoor, atau mungkin kalian yang pekerjaan setiap hari untuk ojek online, kalian bisa cobain HP yang satu ini karena emang dari segi IP ini juga udah mumpuni banget. Nah, kita masuk ke bagian layarnya. Ini layarnya menurut gue juga menarik ya, karena tadi udah gue bilang di kalian ini tuh layarnya cukup besar, 6,67 inch. Untuk resolusinya yaitu dia di Full HD Plus dan pakai panel AMOLED. Nggak cuman itu aja, dia juga udah mendukung konten HDR10+, dan untuk refresh rate-nya dia bisa sampai di 120 Hz. Secara peak brightness juga ini menurut gue udah cukup terang ya kalau misalkan dipakai di bawah terik sinar matahari. Dan jangan lupa ini HP Xiaomi, jadi dia punya fitur yang namanya Sunlight Mode. Jadi ini kalau misalkan di bawah terik matahari banget gitu, ini layarnya bisa lebih cerah lagi. Nah, hal yang menurut gue rada kurang di HP yang satu ini adalah di bagian refresh rate-nya. Nah, ini kan dia sebenarnya bisa mentok di 120 Hz ya. Secara default ini tuh sistemnya adaptif. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai, dia tuh akan turun ke 60 Hz. Tapi kalau misalkan kalian pakai, itu dia jalan di 120 Hz. Tapi problemnya adalah di setiap HP Xiaomi, entah itu HP yang sebelumnya gue pernah review, Xiaomi 14T Pro, atau di HP yang satu ini tetap sama problemnya. Ketika kita jalan di default di aplikasi-aplikasi tertentu, dia tuh masih tetap jalan di 60 Hz. Kayak misalkan buka YouTube dan mungkin Instagram juga kalau nggak salah, itu juga dia tetap jalan di 60 Hz. Sayangnya aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau emang bener-bener mulus, ya kalian set manual aja di 120 Hz. Oh ya, untuk bagian fingerprintnya sekarang udah pindah ke bagian layar ya. Jadi ini harusnya udah gampang banget dijangkau, udah nggak ditombol lagi, dan secara kecepatan
pengecetan fingerprintnya juga ini menurut gua udah cukup cepat dan responsif juga. Lanjut di bagian kameranya, ini menurut gue juga cukup spesial ya, karena di HP entry levelnya Xiaomi ini kita dikasih OIS di lensa utamanya. Jadi ini kan dia kan pakai triple setup kamera ya. Untuk lensa utamanya itu di 108 megapiksel f1.7 dan udah ada OIS yang seperti gue bilang tadi. Selanjutnya untuk lensa ultrawide-nya dia di 8 megapiksel f2.2 dan terakhir lensa makro yaitu dia di 2 megapiksel f2.4. Secara kualitas foto menurut gue di keadaan cahaya yang cukup ini udah bagus ya. Detailnya tetap terjaga dan image range-nya juga tetap luas. Tapi kalau misalkan kita foto, misalkan foto-foto tumbuhan, makanan, itu warnanya tuh agak sedikit lebih di boost lagi gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung preferensi kalian masing-masing sih. Kalau misalkan gue pribadi, gue suka hasil foto yang seperti itu. Jadi udah istilahnya udah ready di post di sosial media. Nah lanjut di bagian low light-nya, ini dia juga udah ada OIS. Jadinya harusnya ini lebih aman kalau misalkan kalian mau foto di malam hari. Dan ini kalian bisa lihat deh, untuk hasil fotonya menurut gue ini udah bagus juga untuk harga handphone di 3 jutaan. Ini menurut gua hasil fotonya tetap detail, tetap tajam, dan kalau misalkan kalian ngerasa noise-nya udah banyak gitu atau udah rada cahayanya kurang, kalian bisa coba nyalain aja fitur night mode-nya dan harusnya ini udah balik lagi fotonya dan bisa kepake dan kalian bisa post di sosial media. Menurut gua udah oke lah untuk handphone seharga 3 jutaan ini di kameranya. Nah hal yang gue suka juga di bagian kameranya adalah di aplikasinya ini kita tuh ada yang namanya Pro ya. Nah Pro-nya ini tuh menurut gue unik karena dia tuh ada yang namanya parameters preset. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kalian mau foto start rails atau kalian mau quick snap itu kan tinggal pilih aja modenya di sini. Udah disediain sama Xiaomi-nya langsung. Jadi kalian nggak perlu repot-repot setting sana sini. Nah kita move ke bagian videonya. Untuk videonya sayangnya aja di sini perekamannya cuma mentok di Full HD 30 fps aja. Secara footage sih ini menurut gue udah cukup stabil ya, karena dia udah ada OIS-nya dan nggak terlalu jitter juga kalau misalkan cahaya cukup. Tapi sayangnya aja kalau misalkan cahayanya udah rada kurang, bahkan menurut gue belum kurang banget sih, kayak misalkan sore-sore jam 5 gitu ini jitternya udah mulai berasa sih. Apalagi kalau misalkan kalian pakai di dalam ruangan gitu cahaya lampu, ini pasti jitternya udah makin berasa lagi. Nah waktu kemarin gue pengetesan HP ini tuh kayak misalkan udah anget-anget HP-nya, ini tuh kadang gue ngerasa HP ini tuh rada nge-lag gitu di awal videonya. Kalian bisa lihat deh video yang satu ini kalian bisa lihat untuk FPS-nya ini jadi nggak smooth lagi gitu, jadi nggak 30 fps dan ini rada stuttering gitu hasil videonya. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau ambil video gitu pakai HP yang satu ini, kalian tungguin sampai HP-nya adem dulu baru kalian bisa take video biar hasil videonya tuh nggak stuttering. Atau mungkin ini bug yang ada di HP gua aja kali. Kalau misalnya kalian ngalamin bug yang sama, kalian coba deh tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng-bareng. Untuk hasil kamera selfie-nya juga ini menurut gue udah cukup bagus ya untuk range harga 3 jutaan kayak gini ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan udah keadaan yang rada gelap sedikit, ini jitter udah mulai berasa. Nah ini untuk kamera depan juga dia maksimal di 1080p 30 fps. Ini gue coba sambil jalan. Next kita masuk ke bagian performance. Dia pakai SoC Dimensity 7025 Ultra dan untuk hasil skor Antutunya di sini gue cukup dapat di 400 ribuan. Menurut gue dipakai untuk harian ini nggak ada masalah selama kalian nggak main yang game yang berat-berat. Lalu gue juga coba pakai Geekbench 6. Ini gue dapat single core-nya itu di 969 dan multi core-nya di 2196. Lalu gue juga coba tes game pakai MLBB. Di sini bisa dapat settingan ultra. Menurut gue ini cukup oke. Cuman kalau misalkan lagi battle nih di keadaan cukup rame, frame-nya udah mulai rada drop. Jadi kalian pastiin kalau misalnya kalian mau main game di HP yang satu ini, kalian pakai cooler tambahan biar HP-nya itu tetap adem dan enggak frame drop gitu. Lanjut di bagian baterai, ini baterai cukup besar ya, kita dikasih di 5110 mAh. Ini gue pakai seharian juga nggak habis untuk penggunaan gue yang nggak terlalu berat banget ya, sosmed, buka tutup aplikasi, terus upload video, terus kerjaan dan segala macam di sini, streaming film. Ini menurut gue nggak habis dalam seharian. Jadi gue ngecas handphone itu mungkin sehari sekali ya, mungkin atau mungkin kadang bisa 2 hari sekali gue ngecas HP yang satu ini. Dan pengecasannya ini juga udah cukup cepat ya, yaitu di 45 watt. Kita juga dikasih chargeran juga beserta kabel chargernya juga yang udah support Mi turbonya mereka gitu. Jadi harusnya
untuk bagian pengecasan ini nggak ada masalah sama sekali. Menurut gue pengecasan juga ini udah cukup cepat lah. Oh ya, di paket penjualan selain kepala charger dan kabel charger, kita juga udah dikasih case model kayak gini, silikon case yang menurut gue udah bagus banget, warnanya abu-abu kayak gini. Jadi gue jamin ini nggak akan kuning dan kalian bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga handphone di 3 jutaan atau 2 jutaan gitu, kalau misalnya kalian beli yang varian 4G-nya, ini menurut gue worth it banget karena handphone ini bisa kalian pakai untuk sehari-hari kerjaan kalian gitu. Kalau misalnya kalian ngojek online atau mungkin kalian kerjaannya untuk buka sosial media, kerjaannya untuk ngitung-ngitung dan segala macam, ini bisa banget diandelin untuk sehari-hari karena emang fitur di HP yang satu ini itu udah lengkap. Dia punya IP64 untuk di outdoor, tahan dari gerimisan, terus dia juga udah ada headphone jack-nya juga, terus ada IR buzzer-nya juga. Jadi menurut gua fitur HP 3 jutaannya Xiaomi ini menurut gue ini tuh lengkap banget. Jadi harus aman banget kalau misalkan kalian mau pakai untuk sehari-hari. Cuman itu ya, kalau misalkan pakai yang namanya Xiaomi tuh pasti kita tuh nemuin beberapa iklan yang kadang suka nyebelin. Ya sebenarnya itu bisa disable juga gitu. Paling kita nemuin beberapa bug, tapi itu harusnya bakal di fix di update selanjutnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir sama handphone yang satu ini kalian bisa pakai untuk sehari-hari. Segitu aja review dari gue. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Gue Ten dari Sumur Gadget, pamit.